sih yang sebenarnya lebih untung, investasi saham atau investasi obligasi? Dan pada hari ini saya ngomong akan berdasarkan sebuah riset yang udah dipublish ke publik. Halo, balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Pada hari ini kita bakalan bahas nih, mana sih yang sebenarnya lebih untung, investasi saham atau investasi obligasi? Dan pada hari ini saya ngomong akan berdasarkan sebuah riset yang udah dipublish ke publik. Itu dikeluarin tahun 2017 yang nulis namanya Hendrik Bessembinder. Maaf kalau salah penyebutan nama, kita orang Indonesia. Itu dari Arizona State University. Itu dipublish, nama risetnya adalah Do Stocks Outperform Treasury Bills? Apakah saham mengalahkan kinerja Treasury Bills? Treasury Bills itu kalau di sini adalah obligasi lah, kayak misalnya ORI, SBR, dan kawan-kawan atau FR gitu ya. Nah, kebanyakan orang itu investasi di saham karena menganggap saham itu mungkin lebih menguntungkan dari kalau Bapak Ibu investasi di obligasi. Obligasi berapa persen sih di Indonesia? Sekarang ORI terakhir tuh ya hampir 6% lah, kira-kira 6% setahun. Nah, tapi apakah pernyataan di atas benar Bapak Ibu? Apakah investasi saham itu lebih menguntungkan dibandingin kalau Bapak Ibu investasi di obligasi? Jawaban singkatnya dari riset yang saya baca ini adalah salah, alias saham tidak lebih menguntungkan dibanding Bapak Ibu investasi di obligasi bila ada bilanya nih, Bapak Ibu tidak terdiversifikasi. Kok bisa? Ayo kita bahas. Pertama, di riset tersebut dibahas gini Bapak Ibu, bahasa Inggrisnya dulu, between 1926 and 2015, only 43% of equities carried a return higher than treasury bills. Artinya dari tahun 1926 sampai 2015 itu sekitar berapa tuh? 78, hampir 90 tahun ya Bapak Ibu ya. Cuman 43% saham yang mengalahkan kinerja treasury bills. Cuman 43% yang ngalahin performa obligasi di Amerika. Ini di Amerika ya Bapak Ibu ya. Emang Amerika seru sih, risetnya banyak. Terus dia juga ngebuat sebuah simulasi Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu cuman beli satu saham di dalam portofolio Bapak Ibu selama 90 tahun terakhir. Ini dia ngebuat 10.000 simulasi Bapak Ibu. Jadi banyak banget tuh saham yang kepilih gitu ya kira-kira. Dan dia ngebuat simulasi selama 90 tahun terakhir. Kemungkinan Bapak Ibu mengalahkan treasury bills atau kira-kira obligasi lah kalau di sini ya, semacam ORI dan kawan-kawan, cuman 27,6%. Bayangin, kemungkinan Bapak Ibu mengalahkan kinerja obligasi cuman 27%. Artinya lebih enak Bapak Ibu investasi di obligasi. Karena udah tidur tenang, bunga dibayar rutin setiap bulan. Kalau saham kan bisa naik turun, Bapak Ibu hati deg-degan. Nah, tapi ingat ya, ini simulasinya adalah ketika kita beli satu saham Bapak Ibu, satu saham alias tidak terdiversifikasi. Orang Indonesia kan banyak yang cuma beli satu saham, 3 saham, biasanya paling banyak mentok 5 saham Bapak Ibu. Nah, terus dia juga buat riset Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Berapa sih kemungkinan menangnya? Kemungkinan lebih outperform atau bisa mengalahkan kinerja indeks saham. Indeks saham di sini dia pakainya adalah S&P 500. Kalau Bapak Ibu cuma beli satu saham doang, kemungkinan Bapak Ibu mengalahkan indeks saham selama 90 tahun terakhir adalah 3,8%, alias nggak mungkin, alias hampir nggak mungkin Bapak Ibu bisa ngalahin performa indeks saham, di sini adalah S&P 500, dengan hanya menggunakan sedikit saham di portofolio. Di sini ekstrimnya adalah Bapak Ibu cuma beli satu saham doang. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya adalah kita dapat dari riset kali ini, susah banget untuk ngalahin market, nggak usah market, cuman ngalahin performa obligasi aja, itu dengan satu saham susah banget. Apalagi dengan kita bandingin dengan indeks sahamnya. Anda baru bisa mengalahkan kinerja obligasi kalau portofolio Bapak Ibu terdiversifikasi, alias nggak beli kedikitan saham. Ini kan contohnya ekstrim nih, cuma beli satu saham doang kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak saham yang harus Anda beli? Di situ, indeks itu isinya adalah 500 saham, Bapak Ibu, S&P 500 500 saham. Ini ekstrim juga kan. Waduh, nggak mungkin dong saya bisa beli 500 saham. Masa saya harus ngikutin
standarnya Amerika beli 500 saham gitu ya untuk membentuk portofolio saya, mana bisa ya kan. Ada jawabannya Bapak Ibu, ada jawabannya. Menurut saya gini deh, kita ambil tengahnya ya. Menurut saya pribadi, paling sedikit Bapak Ibu itu diversifikasi ke 10 saham. Karena di Amerika juga ada strategi yang udah berjalan sekitar mungkin 90 tahun juga, dari tahun 1930-an juga. Namanya adalah Dogs of the Dow, di mana dia tuh portofolionya itu milih 10 saham dengan dividen tertinggi di dalam indeks Dow Jones. Itu masih work selama sampai saat ini. 10 saham setiap tahunnya. Tapi ini di Amerika strateginya. Saya udah coba, bukan coba sih, saya riset. Strategi ini di Indonesia ternyata nggak bisa jalan. Nah, terus Bapak Ibu pertanyaannya sekarang, aduh faktanya nyakitin banget ya. Saya nggak bisa beli saham dikit-dikit. Dan strateginya apa dong supaya saya ini bisa investasi gampang, supaya saya ini bisa investasi mudah? Jawabannya adalah salah satu pilihan yang Bapak Ibu bisa ambil, terutama bagi Bapak Ibu yang masih mengaku pemula adalah daripada beli satu-satu saham yang harus diversifikasi banyak. Dan saya harus kasih tahu diversifikasi itu sebenarnya nggak gampang, karena harga saham beda-beda kan. Nah, jawabannya adalah beli aja indeksnya. Bisa aja salah satu pilihannya adalah beli aja indeksnya. Misalnya beli di sini AQ45. Otomatis satu instrumen itu seakan-akan Bapak Ibu memiliki 45 saham sekaligus. Jadi ini adalah suatu solusi bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ngaku pemula. Tapi bagi Bapak Ibu yang udah ngaku expert misalnya, nggak seru ikut indeks. Ikut ya indeks. Saya mau nyusun portofolio saya sendiri, ya udah bebas. Tapi ingatlah, bagi saya minimal banget, itu minimal banget 10 saham lah di dalam portofolio Bapak Ibu sekalian. Supaya supaya bisa mengalahkan performa obligasi dan bisa mengalahkan performa indeks itu sendiri. Saya suka banget sama angka, apalagi data angka riset, karena ketika saya ngeriset sendiri dan baca riset-riset itu banyak fakta-fakta yang ternyata mungkin di buku, apalagi yang orang ngomongin di internet nggak tahu jelas sumbernya, itu salah Bapak Ibu. Saya ngucapin thank you banget Bapak Ibu untuk yang udah nonton video saya pada hari ini. Saya ada info kalau Bapak Ibu mau konsultasi gratis dengan Ryan Filbert dan tim, bisa WhatsApp langsung ke nomor 0895 0708 0789. Harusnya nanti juga ada di kolom deskripsi ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ngucapin thank you banyak untuk hari ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.